Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Seorang lelaki berjalan mendekat dari belakang. Tangannya mengambil sesuatu dari dalam saku celana, lalu diulurkan padanya. "Hapus air matamu. Dia tidak pantas untuk kamu tangisi," ucap lelaki itu. Anggista menoleh ke belakang. Sontak ia terkejut melihat kedatangan Neisen ke tempatnya. Sambil terisak, matanya juga menyalang penuh amarah. Ia berkata, "Ngapain kamu di sini?" Sedikit pun ia tak butuh perhatian dari siapapun. Apalagi dari seorang lelaki pecundang seperti yang berdiri di hadapannya. Melihatnya saja sudah muak dan ingin muntah. "Apa pedulimu itu?" Sambil memandangi benda di tangan lelaki itu. "Maaf Nona, saya cuma peduli pada Anda." "Enggak lebih kok," sahut lelaki itu dengan santainya. "Kalaupun Anda keberatan, enggak masalah buat saya." Neisen hendak pergi dari sana. Merasa apa yang dilakukan tidak dihargai oleh perempuan yang bernama Anggista itu. Ia hanya tidak sengaja melihat kejadian pertengkaran itu. Membuatnya merasa iba. "Percuma juga kamu tangisi. Orang dia aja nggak peduli sama kamu." Sambil menggerutu, ia mulai meninggalkan tempat itu. Anggista masih bisa mendengarnya dengan jelas. Perempuan pemilik gigi gingso itu beranjak, mengejarnya sambil ngomel-ngomel memakinya. "Hei, kamu pikir kamu itu hebat? Merasa hebat sudah bilang itu ke aku. Ih, emang kamu udah baik apa? Dasar pecundang nggak tahu diri. Nggak inget apa kelakuan kamu dulu itu." Anggista terus merutukinya, mengungkit masa lalunya. Heran, bukannya marah, Neisen justru tersenyum menanggapinya. "Ngapain senyum-senyum gitu?" sarkas Anggita, menekuk kedua tangannya ke dasa. "Lu pikir lucu apa? Sekali lagi maaf, Nona." Dan hanya dijawab seperti itu oleh Neisen. Setelahnya, pemuda berusia 27 tahun itu benar-benar meninggalkannya sendiri. Berjalan menuju ke arah kos En. Maunya apa sih tuh orang? Rutuknya. Anggista masuk lagi ke dalam butik. Malam itu, Anggista tak bisa tidur dengan nyaman. Beberapa kali merubah posisi tidurnya. Tak ayal membuat matanya terpejam. Yang ada kejadian pertengkaran dengan sang kekasih. Berputar-putar di kepala. "Aish, kok gini sih? Kok aku gak bisa tidur ya?" Setelah beberapa saat, ia terbangun dan langsung pergi ke dapur untuk mengambil minum. Bangunan 2 lantai yang ia tempati itu, selain untuk rumah, ia juga pergunakan untuk tempat bekerja. Cukup luas untuk ukurannya, yang memulai dari nol. Beruntung saat itu ia dipertemukan orang baik, yang mengajarkan ia banyak hal. Salah satunya menggambar desain beberapa model pakaian yang ia jual saat ini. Juga diajarkan sampai bisa menjadi bahan jeti yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Selain offline, banyak pelanggannya yang memingit hasil karyanya lewat online. Selain di aplikasi berlogo nada hitam, ia juga aktif di IG dan beberapa akun medsos lainnya. Lumayan cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, yang tak memiliki siapapun di dunia ini. Sedangkan kisah asmaranya dengan sang kekasih yang cukup lama dibina, harus kandas tanpa sebab. Gelas yang ia bawa meleset jatuh dan pecah di lantai. Saking paniknya, jemari lentiknya tergores pecahan gelasnya. Sakit banget sih." Ia beranjak dan segera membersihkannya. Saat sedang di wastafel, ia merasa ada bayangan wajah Neisen di hadapannya. Sampai beberapa kali berkedip, masih sama. "Ih, norak banget sih," umpatnya buru-buru membasuh mukanya. "Ngapain juga gue kepikiran tuh orang? Kenal aja kagak, kok muncul secara tiba-tiba gini?" Samir dan Cantika sudah berada di rumah. Mereka sudah diperbolehkan pulang dari semalam. Saat ini keluarga itu sedang berada di meja makan, menyantap hidangan yang disuguhkan oleh adnya. "Dad, Mam, kami berangkat dulu ya," pamit si Giva pada keduanya. Disusul oleh Tegar. "Maaf ya sayang, Mami nggak bisa antar ya." "Insya Allah, kalau ada waktu antara Mami jemput ya," balas Cantika kepada kedua buah hatinya. Mereka hanya mengangguk patuh, lalu berangkat ke sekolah diantar supir.
Semalaman mereka sudah membahas ini. Samir ingin istrinya berbesar hati mengucapkan terima kasih langsung pada Nathan. Juga meminta maaf pada mantannya itu karena memiliki pikiran buruk terhadap lelaki itu. Mungkin terlalu naif baginya. Bisa legowo melihat mereka berdua bertemu. Bicara dari hati ke hati. Hanya ia ingin semua berlalu dan hidup damai tanpa beban untuk kedepannya. Membuang jauh-jauh pikiran negatif yang ada hanya akan merusak hati juga pikirannya. Apa perlu aku antar? Sayang, tawar Samir, melihat keraguan dalam diri istrinya. Enggak usah, Dad. Aku bisa sendiri kok. Sahutnya pandangan matanya Nana. Samir menggenggamnya erat, seraya mengecupnya. Kamu bisa kok, Yang. Seperti itu yang ia ajarkan kepada anak-anaknya, untuk tidak malu meminta maaf jika melakukan sesuatu kesalahan. Berterima kasih jika habis ditolong oleh orang lain. Semua itu berlaku untuk semua, termasuk dirinya masing-masing. Aku berangkat ya, Yang. Pamit Samir, mengecup keningnya sebelum meninggalkan tempat itu. Hati-hati ya, Dad. Iya, sayang. Setelah beberapa saat kemudian, ia beranjak untuk menemui seseorang. Jujur, ia masih tak mempercayai perubahan dalam diri mantan suaminya. Namun, ia juga membenarkan perkataan suaminya. Waspada boleh, asal jangan seudzon pada orang lain. Toko tulip tak pernah sepi pembeli. Di pagi seperti ini, ibu-ibu sudah berbondong-bondong ke tempat itu, mencari camilan kesukaan keluarga mereka. Sedang ia ingin mencari seseorang di dalam sana. Gita yang memang sudah mengenalinya, menghampiri. Kak Cantika tumben pagi-pagi udah kesini. Sapa perempuan itu ramah. Mau cari apa? Kak, bungkusin donat 2 kotak sama kue lumpurnya 3 porsi ya. Mau aku bawa ke resto soalnya. Balasnya, menyebutkan pesanannya. Oh iya, aku kok nggak lihat Nathan. Kemana dia? Oh Mas Nathan lagi antar kue di pelanggan. Kak, dekat sini kok. Kalau emang ada perlu, ditunggu aja, Kak. Sahut perempuan itu mempersilahkannya duduk di ruang tunggu. Gita pindah ke dapur untuk siapkan pesanannya. Beberapa saat kemudian, orang yang ditunggu datang. Nathan langsung ke kasir menyerahkan uang dari pelanggan. Mas, dicariin Mbak Cantika. Tuh ada di ruang tunggu. Kayaknya ada yang penting deh. Ujar Dita. Nathan seperti orang kebingungan. Oh ya sudah, saya temui dulu ya. Nathan menemui Cantika yang saat itu sedang sibuk dengan teleponnya dengan seseorang. Dari nada bicaranya, perempuan itu sedang berbincang sama suaminya. Udah dulu ya, Dad. Sadar melihatnya, Cantika langsung mengakhirinya. Barulah ia masuk ke dalam lalu menghampiri mantan istrinya itu. Kamu nyariin aku? Tik. Wajah Nathan nampak tegang. Masih ada rasa khawatir wanita itu akan berbuat kasar lagi padanya. Ya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sahur Cantika, deg-degan. Entah mengapa, sangat sulit mulutnya bicara. Mengatakan tujuannya datang ke tempat itu. Sedang Nathan sedang was-was menunggu ia buka suara. Aku cuma mau bilang terima kasih. Ucap Cantika, akhirnya keluar juga kalimat itu. Juga mau minta maaf sama kamu. Mata Nathan terbelalak kaget, nyaris tak percaya. Maaf.